Seorang suami berpura-pura berpamitan untuk berangkat kerja. Namun ternyata, ia kembali pulang lewat pintu belakang rumah kontrakannya dan bersembunyi ke atas platform untuk membuktikan kecurigaan bahwa istrinya selingkuh. Menunggu selama kurang lebih 2 jam, ternyata kecurigaannya bahwa sang istri selingkuh itu benar. Sang suami menyaksikan sendiri dari platform, istrinya bercumbu hingga melakukan hubungan suami istri di kamar yang biasa dirinya bersama sang istri tidur. Sebelum lanjut, admin ingin mengucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama admin Jamur Story, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah mengklik video ini. Seperti biasa, kali ini admin akan membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul Suaminya pura-pura pergi kerja, melihat istrinya malah enak berhubungan badan dengan pria lain. Bagaimana kisahnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi pada tahun 2021 di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Seorang pria bernama Anton Pamuji, berusia 38 tahun, memiliki seorang istri bernama Eka yang berusia 33 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di Jalan Gunung Pegat RT 35, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Tidak diketahui apakah mereka sudah dikarunia anak atau belum. Namun yang pasti, sehari-hari Eka berperan sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Anton bekerja sebagai pedagang baju di wilayah Kutai Barat. Anto sering berpindah-pindah tempat di Kutai Barat untuk menjajakan baju sebagai pedagang keliling. Sebagai kepala keluarga, Anto menyadari kewajibannya untuk menafkahi keluarganya, terutama istrinya. Ia bekerja keras setiap hari menjual pakaian, bahkan rela jarang pulang dan sering jauh dari istrinya demi mencari nafkah. Selama menjalani profesinya sebagai pedagang, Anto biasanya tinggal di Kutai Barat selama 5 hingga 6 hari. Setelah barang dagangannya habis terjual, Anto kembali ke Tenggarong Kutai Kartanegara selama 2 hari untuk bertemu istrinya dan mengambil stok baru. Dalam seminggu, Anto hanya berada di rumah maksimal 2 hari. Selebihnya, ia berkomunikasi dengan istrinya melalui ponsel. Ketika kembali ke rumah, Anto memberikan hasil penjualnya kepada Eka sebagai bentuk tanggung jawabnya. Meskipun berjauhan, Anto mempercayai Eka sepenuhnya dan yakin bahwa istrinya baik-baik saja selama ia bekerja. Awalnya setiap kali Anto pulang, semua tampak biasa saja dan tidak ada masalah. Namun, 2 bulan sebelum peristiwa mengerikan terjadi, Anto mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan Eka.
Ia merasa Eka mulai bersikap aneh dan seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Anto merasa perubahan ini membuatnya gelisah, terutama karena Eka kadang bersikap cuek. Namun saat Anto menanyakan alasan perubahan sikap Eka menjawab bahwa itu hanya perasaan Anto saja. Ia mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang aneh atau berubah darinya. Eka juga bilang, mungkin Anto terlalu lelah sehingga memikirkan hal yang tidak-tidak. Meskipun istrinya berusaha meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja, Anto tetap merasa ada yang tidak beres dan mulai berpikir, apakah Eka mungkin berselingkuh dengan pria lain selama ia pergi. Awalnya Anto berusaha menepis pikirannya tersebut, tetapi lama-kelamaan gelagat Eka semakin mencurigakan. Pada tanggal 24 Desember tahun 2021, Eka tiba-tiba melarang Anto memegang handphonenya. Padahal sebelumnya, setiap kali pulang ke rumah, Anto selalu memeriksa handphone Eka tanpa masalah. Namun dalam seminggu terakhir, Eka melarang Anto memegang atau mengecek handphonenya, yang membuat Anto semakin curiga bahwa Eka telah berselingkuh. Eka bahkan sering menyembunyikan handphonenya ketika Anto pulang ke rumah. Akibatnya, Anto dan Eka mulai sering cekcok. Tetangganya sering mendengar pertengkaran mereka. Anto semakin curiga dan terang-terangan menuduh Eka berselingkuh dan sering berkomunikasi dengan selingkuhannya melalui handphone. Meskipun demikian, Eka tetap menolak tuduhan suaminya. Namun ia tidak bisa memberikan alasan yang jelas mengapa Anto tidak boleh mengecek handphonenya. Kecurigaan Anto dan pertengkaran dengan Eka mencapai puncaknya pada hari Jumat 31 Desember tahun 2021. Setelah pulang dari berdagang, Anto kembali meminta Eka untuk menyerahkan ponselnya. Namun seperti sebelumnya, Eka menolak. Dan kali ini, Anto memutuskan untuk tidak memaksa. Ia berusaha tetap tenang dan bertekad untuk membuktikan sendiri jika Eka enggan mengakui perselingkuhannya. Anto merencanakan strategi untuk membuktikan kecurigaannya terhadap istrinya. Ketika Eka pergi mandi, tanpa sengaja ia meninggalkan handphonenya begitu saja. Tiba-tiba handphone Eka berbunyi karena ada pesan masuk. Melihat kesempatan itu, Anto segera mengambil handphone dan melihat ada chat masuk dari seorang pria. Anto memutuskan untuk membuka pesan tersebut dan sangat terkejut menemukan banyak sekali percakapan mesra antara Eka dan pria itu. Lebih mengejutkan lagi, Eka bahkan mengungkapkan keinginannya untuk hamil dalam chat tersebut. Saat itu, emosi Anto memuncak. Kecurigaan yang selama ini ia rasakan bahwa sang istri selingkuh ternyata benar. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata selingkuhan Eka adalah Kartolo, sepupu Eka sendiri. Anto dan Kartolo saling mengenal, dan Anto sangat terkejut mengetahui bahwa mereka berselingkuh. Meskipun Anto telah menemukan bukti kuat tentang perselingkuhan tersebut, ia ingin memergoki Eka dan Kartolo secara langsung. Ia memikirkan cara untuk menangkap mereka basah-basah. Anto kemudian mendapat ide cemerlang. Setelah Eka selesai mandi, meskipun dalam keadaan emosi, Anto berusaha tetap tenang. Ia memberitahu Eka bahwa ia akan pergi ke Jonggol, desa kecamatan Luakulu, untuk berdagang keesokan harinya. Eka tidak curiga, karena memang Anto sering bepergian untuk berdagang.
Sekitar pukul setengah 11 siang waktu Indonesia Tengah, Anto meninggalkan rumah. Namun, alih-alih pergi seperti yang dikatakannya kepada Eka, Anto secara diam-diam menuju ke arah belakang rumah dan masuk melalui pintu belakang. Ia kemudian memanjat ke atas plafon rumah kontrakannya tanpa diketahui oleh Eka. Anto bersembunyi di atas plafon dengan harapan bisa menyaksikan sendiri perselingkuhan istrinya. Selama kurang lebih 2 jam bersembunyi di atas plafon, penantian Anto akhirnya membuahkan hasil. Ia melihat Eka setelah sempat keluar dari rumah kembali masuk sendirian. Beberapa menit kemudian, seorang pria yang ternyata adalah Kartolo juga terlihat masuk ke rumah kontrakan mereka. Di ruang tamu, Eka dan Kartolo terlihat bermesraan yang disaksikan langsung oleh Anto dari tempat persembunyiannya. Meskipun sangat emosi, Anto menahan diri dan terus mengamati gerak-gerik Eka dan Kartolo dengan penuh perhatian. Setelah bermesraan di ruang tamu, Eka dan Kartolo menuju ke kamar tidur dan mengunci pintu. Di dalam kamar, mereka segera melepaskan pakaian dan melakukan hubungan suami istri yang disaksikan langsung oleh Anto dari atas plafon. Kali ini, Anto tidak bisa lagi menahan amarahnya. Merasa cukup telah menyaksikan semuanya, Anto berteriak dari atas plafon memanggil Eka dan Kartolo, lalu turun ke ruang tamu. Anto menuju ke dapur dan mengambil pisau pemotong daging, lalu kembali ke kamar dan mencoba mendobrak pintu. Kartolo sempat menahan pintu, namun karena dobrakan Anto sangat kuat dan pintu tersebut terbuat dari triplek, pintu itu pun rusak. Pada pukul 12.22 siang waktu Indonesia Tengah, Anto berhasil masuk ke dalam kamar dan menyerang Kartolo, mengakibatkan satu luka di bagian punggung Kartolo. Kartolo segera melarikan diri dengan terbirit-birit lewat jendela tanpa busana, mencoba menyelamatkan diri. Setelah Kartolo melarikan diri, Anto yang sangat marah langsung menyerang Eka dengan pisau yang sama, mengakibatkan Eka mengalami 5 luka di tubuhnya. Dengan menahan rasa sakit, Eka mencoba menuju ke halaman depan untuk meminta pertolongan dari warga. Namun, ia akhirnya jatuh pingsan di depan pintu karena kehilangan banyak darah. Tetangga yang mendengar jeritan Eka segera menuju ke lokasi kejadian dan terkejut melihat Eka terkapar di tanah dengan darah yang membasahi sekujur tubuhnya serta tanah, pintu, dan dinding rumah. Salah satu tetangga segera menelpon ambulans untuk menolong Eka. Setelah tim medis tiba, Eka langsung dibawa ke RSUD AM Tenggarong Seberang untuk mendapatkan perawatan. Di sisi lain, Kartolo yang mengalami luka di punggungnya juga dibawa ke rumah sakit yang sama. Keduanya beruntung dan selamat setelah menjalani transfusi darah sebanyak 4 kantong. Kondisi mereka perlahan membaik. Sementara itu, seorang warga melaporkan kondisi Eka kepada ketua RT setempat. Ketua RT 35 Kelurahan Melayu, yakni Abu Bakar, mengatakan bahwa awalnya ia tidak mengetahui penyebab keributan tersebut dan hanya menerima laporan dari warga mengenai kondisi Eka yang mengenaskan. Pada saat kejadian, ia sedang menjalani ibadah salat Jumat di masjid. Abu Bakar juga menjelaskan bahwa Anto dan Eka adalah pasangan suami istri yang baru pindah ke RT 35 Kelurahan Melayu. Mereka belum pernah melapor kepada ketua RT, meskipun Abu Bakar pernah menyarankan mereka untuk melakukannya. Namun, mungkin karena Anto yang jarang berada di rumah, mereka belum sempat melapor. Setelah melakukan penyerangan terhadap istrinya dan selingkuhannya dengan pisau, Anto tidak melarikan diri. Sebaliknya,
ia langsung menyerahkan diri ke Polsek Tenggarong. Dalam interogasinya, Anto mengaku telah membantu istrinya Eka dan selingkuhannya Kartolo yang merupakan sepupu Eka. Ia merasa marah dan kesal setelah melihat sendiri hubungan suami istri antara Eka dan Kartolo di dalam kamar rumah kontrakan mereka. Tahu dia tuh berhubungan, istilahnya bener-bener tahu di HP ya, waktu dia mau mandi HP itu diletakkan, pas kebetulan ada chat masuk gitu kan, saya lihati di situ, ya sayang-sayangan ya, ngomong dia hamil segala gitu kan. Meskipun tindakannya dianggap salah dan brutal, Anto merasa telah memenuhi rasa keadilannya setelah memberikan hukuman kepada istri dan selingkuhannya. Ia juga merasa malu dan tertekan karena mengetahui bahwa Kartolo yang juga merupakan temannya tega menjadi orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Kapolsek Tenggarong Ibtu Nursan membenarkan bahwa perampokan tersebut terjadi akibat perselingkuhan antara istri pelaku dan selingkuhannya. Akhirnya, Anto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijerat pasal 354 ayat 2 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat, dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Anto harus menghadapi konsekuensi dari tindakan yang sudah dilakukannya. Pesan dari cerita ini adalah pentingnya menjauhi perselingkuhan dan menjaga kesetiaan dalam hubungan. Perselingkuhan dapat menyebabkan dampak yang sangat merugikan, tidak hanya bagi pasangan yang dikhianati, tetapi juga bagi pelaku dan semua pihak yang terlibat. Oke lah guys, cukup sekian video yang saya bawakan kali ini. Kritik dan saran sangat membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.